Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Maulana, NIM 2022 D1 B1 28, kelas 8B, Sistem Penyelenggaraan Jalan. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan atau tugas perkuliahan dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7. Baik, yang pertama itu tentang Undang-Undang Nomor 38 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 2006 tentang jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan, pelengkap, dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang pertama, peran jalan, pasal 5. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa, jalan sebagai penghubung wilayah satu dengan wilayah yang lain. Melompokkan jalan berdasarkan pasal 6. Yang pertama itu jalan sesuai dengan peruntukannya, terdiri dari jalan umum, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama itu menurut sistem. Ada dua jenis. Yang pertama itu sistem jaringan primer. Yang kedua sistem jaringan sekunder. Menurut fungsinya, jalan terdiri dari jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dari ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Selanjutnya, menurut statusnya, jalan yang pertama itu jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibu kota, provinsi, dan jarak strategis nasional, serta jalan tol. Yang kedua, jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, atau antar ibu kota kabupaten dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota. Yang keempat, jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa. Yang kelima itu jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Yang pertama kan tadi jalan umum, yang selanjutnya itu jalan yang kedua itu jalan khusus. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, atau perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya itu bagian-bagian jalan. Nah, yang pertama itu rumaja, ruang manfaat jalan.
yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Yang kedua itu rumija, ruang milik jalan yang mencangkup ruang manfaat jalan ditambah jalur tanah tertentu di luar rumaja. Yang ketiga itu ruang pengawasan jalan atau ruasja yang berada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Atau ruang di luar rumija yang berada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Selanjutnya penyelenggaraan jalan. Penyelenggaraan jalan meliputi 4 kegiatan utama, yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Selanjutnya, laik fungsi jalan. Sebelum dioperasikan, jalan wajib menunjukkan persyaratan laik fungsi secara teknis, struktur pekerasan, geometri, manajemen lalu lintas, dan perlengkapan jalan. Dan secara administratif, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah rumija, leger jalan, dan dokumen AMDAL. Uji laik fungsi pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala, paling lama setiap 10 tahun. Standar pelayanan minimal itu SPM. Jalan terdiri dari 2 komponen. Pertama, STM jaringan jalan yang meliputi aksesibilitas, panjang jalan, perluas wilayah, mobilitas atau panjang jalan per jumlah penduduk, dan keselamatan. Yang kedua itu SPM ruas jalan yang meliputi kondisi jalan diukur dengan International Roughness Index atau IRI, dan kecepatan tempuh. SPM ditetapkan melalui peraturan Menteri untuk jalan nasional dan peraturan gubernur untuk jalan provinsi serta kabupaten kota. Selanjutnya itu wewenang penyelenggaraan jalan. Wewenang penyelenggaraan jalan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui Menteri Penyelenggaraan Jalan Nasional dan pengawasan secara makro. Pemerintahan provinsi melalui gubernur penyelenggaraan jalan provinsi. Pemerintahan kabupaten melalui wali kota atau bupati penyelenggaraan jalan kabupaten kota. Dan jalan desa sebagai wewenang pusat dapat dilimpahkan ke daerah melalui mekanisme dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Peran masyarakat berdasarkan pasal 62. Masyarakat memiliki hak dan dapat berperan aktif dalam seluruh aspek penyelenggaraan jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, hingga pengawasan. Ketentuan pidana pasal 63 yang pertama itu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1 miliar 1.500.000.000 rupiah. Yang kedua itu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 dipidana penjara paling lama 9 bulan dengan denda 500 juta rupiah. Yang ketiga itu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan atau mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan sebaiknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dengan denda paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya itu ketentuan peralihan pasal 66. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pada hukum usaha negara jalan tol
atau PT Jasa Marga diberi konsesi berdasarkan perhitungan investasi atau seluruh ruas jalan tol yang diusahakan setelah dilakukan audit. Selanjutnya kita ke Peraturan Pemerintah Nomor 34 2006 tentang jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Bab 1 itu ketentuan umum, itu definisi jalan. Definisi jalan ya adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, bangunan pelengkap dan pelengkapnya untuk lalu lintas. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan terpadu yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Selanjutnya, sistem jaringan. Kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruh pelayanannya. Bab 2 itu penyelenggaraan jalan umum. Tujuan dan arah. Berdasarkan pasal 3 dan 4 mengatur pusat produksi dan daerah pemasaran, memperkokoh kesatuan wilayah nasional dalam kurung menjangkau daerah terpencil, mewujudkan daya guna pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, mengusahakan biaya perjalanan serendah-rendahnya. Jalan dikelompokkan berdasarkan sistem jaringan, fungsi, status, dan kelas jalan. Sistem jaringan berdasarkan pasal 6-8. Sistem jalan primer yaitu disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang atau jasa untuk pengembangan wilayah tingkat nasional. Atau pusat kegiatan nasional ke pusat kegiatan wilayah antar pusat kegiatan nasional. Yang kedua itu sistem jaringan sekunder. Disusun berdasarkan rencana tata ruang kabupaten atau kota dan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Yang pertama itu menghubungkan kawasan fungsi primer ke sekunder sampai ke tingkat persil. Klasifikasi fungsi jalan. Nah, fungsi jalan yang pertama itu arteri. Deskripsi hubungan primer yaitu yang pertama itu antar pusat kegiatan nasional atau pusat kegiatan nasional ke pusat kegiatan wilayah. Deskripsi hubungan sekunder itu kawasan primer ke sekunder ke satu. Yang kedua itu fungsi jalan kolektor. Deskripsi hubungan primer pusat kegiatan nasional ke pusat kegiatan wilayah atau antar pusat kegiatan wilayah. Deskripsi hubungan sekunder itu kawasan sekunder 2 ke kawasan sekunder 3. Selanjutnya fungsi jalan lokal. Deskripsi hubungan primernya yaitu pusat kegiatan wilayah ke pusat kegiatan lingkungan atau antar ke pusat kegiatan lingkungan. Deskripsi hubungan sekundernya itu sekunder 1 atau 2 ke perumahan. Itu fungsi jalan lingkungan. Deskripsi hubungan primernya itu antar pusat di kawasan pedesaan. Dan deskripsi hubungan sekundernya itu antar persil di kawasan perkotaan. Selanjutnya itu persyaratan teknis kecepatan terencana. Itu yang pertama arteri primer itu minimal 60 km per jam. Yang kedua kolektor primer yaitu minimal 40 km per jam. Lokal primer yaitu 20 km per jam. Antar sekunder yaitu minimal 30 km per jam. Lingkungan primer yaitu minimal 15 km per jam. Selanjutnya status jalan. Nah, yang pertama jalan nasional yaitu arteri atau kolektor primer antar ibu kota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Selanjutnya jalan provinsi yaitu kolektor primer antar ibu kota atau kota.
jalan strategis provinsi, dan jalan di DKI Jakarta. Selanjutnya jalan kabupaten yaitu jalan primer antar ibu kota kecamatan atau desa dan jalan strategis kabupaten. Selanjutnya jalan kota dan desa, yaitu jaringan sekunder dalam kota dan jalan lingkungan atau lokal di kawasan pedesaan. Kelas jalan berdasarkan spesifikasi. Yang pertama, jalan bebas hambatan, mengendalikan masuk penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar dan median. Yang kedua, jalan raya, yaitu lalu lintas menerus, pengendalian masuk terbatas, dilengkapi median, minimal 2 jalur per arah. Yang ketiga, jalan sedang, lalu lintas jarak sedang, pengendalian masuk tidak dibatasi, lebar jalur minimum 7 meter. Yang keempat, jalan kecil untuk melayani lalu lintas setempat, lebar jalur minimal 5,5 meter. Selanjutnya bagian-bagian jalan. Yang pertama itu rumaja. Ruang manfaat jalan yaitu badan jalan, saluran, tepi, dan ambang pengawasan. Yang dapat dilihat pada gambar dengan garis putus-putus berwarna kuning itu rumaja. Yang selanjutnya rumija itu ruang milik jalan. Rumaja ditambah lahan di luar rumaja untuk pelebaran masa depan. Nah, yang dapat dilihat pada gambar di samping yang berwarna oranye itu rumija dengan garis-garis putus berwarna oranye. Selanjutnya ruasja, ruang pengawasan jalan, yaitu lahan di luar rumija untuk pandangan bebas pengemudi, yang dapat dilihat pada gambar dengan garis putus-putus merah. Selanjutnya pemanfaatan bagian jalan. Yang pertama itu komponen bangunan utilitas. Ketentuan dan pemanfaatannya dapat ditempatkan di rumaja atau rumija dengan syarat tidak mengganggu konstruksi dan keamanan jalan. Selanjutnya komponen penanaman pohon. Luar kota. Di luar rumaja, dalam kota dibatasi rumaja, median atau jalur pemisah. Moda transportasi lain. Manfaatnya itu ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi modal transportasi terkait. Selanjutnya itu izin, rekomendasi, dan dispensasi. Yang pertama itu kewajiban izin, pasal 52. Pemanfaatan rumaja dan rumija di luar peruntukan utama wajib memperoleh izin dari penyelenggaraan jalan. Yang pertama itu memenuhi syarat teknis dan jangka waktu. Yang kedua itu resiko dan biaya pengembalian ditanggung pemegang izin. Dispensasi dan rekomendasi. Nah, dispensasi untuk penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi. Pasal 54. Rekomendasi diperlukan dari penyelenggaraan jalan untuk izin pemanfaatan ruasja, yaitu pasal 53. Selanjutnya wewenang penyelenggaraan jalan. Pemerintah atau menteri, yaitu wewenangnya makro, nasional, dan pengaturan umum. Pemprov atau gubernur, penyelenggaraan jalan provinsi. Pemkab atau Pemkot, yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten, kota, dan desa. Penetapan sistem fungsi, status, dan kelas oleh penjabat berwenang. Kesimpulan. Yang pertama itu PP nomor 34/2006 mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi yang mencakup badan jalan, bangunan pelengkap, dan pelengkapnya. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi sistem primer atau distribusi nasional dan sistem sekunder atau penggerakan perkotaan. Fungsi jalan terbagi menjadi 4. Yang pertama arteri,
kolektor, lokal, dan lingkungan dengan standar teknis masing-masing. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan adalah mengutamakan akses ke pusat produksi, memperkokoh kesatuan wilayah, dan menekankan biaya perjalanan. Selanjutnya, nomor 3, ruang jalan dibagi menjadi 3 zona, yaitu rumaja, badan jalan, yang terdiri dari badan jalan, saluran tepi, dan ambang pengaman. Selanjutnya, rumija yang terdiri dari rumaja ditambah lahan untuk pelebaran masa depan, dan ruasja yang terdiri dari lahan di luar rumija untuk pandangan bebas pengemudi. Setiap pemanfaatan di luar fungsi utama diatur ketat. Yang keempat, setiap pemanfaatan rumaja dan rumija di luar fungsi wajib mendapatkan izin dari penyelenggaraan jalan. Dispensasi diberikan untuk pengguna konstruksi khusus. Rekomendasi diperlukan untuk pemanfaatan ruasja. Seluruh resiko dan biaya pemulihan ditanggung pemegang izin. Yang kelima itu kewenangan dibagi 3 tingkat. Yang pertama itu pemerintahan pusat atau menteri untuk kebijakan makro dan jalan nasional atau tol. Yang kedua itu Pemprov atau gubernur untuk jalan provinsi. Yang ketiga itu Pemkab atau Pemkot untuk jalan kabupaten, kota, dan desa. Pasal 64 sampai 65 mengatur mekanisme perubahan fungsi dan status jalan. Selanjutnya lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 2006 tentang jalan, yaitu penyelenggaraan jalan, itu pengaturan, pembinaan, dan pembangunan dan pengawasan. 4 pilar penyelenggaraan. Yang pertama itu pengaturan adalah perumusan kebijakan, perencanaan, rencana umum, dan peraturan perundang-undangan. Nah, pembinaan yaitu penyusunan standar, layanan, pemberdayaan SDM, dan penelitian teknologi. Selanjutnya itu yang ketiga pembangunan, pemrograman, desain teknis, konstruksi, hingga pemeliharaan jalan. Yang keempat pengawasan, mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan secara makro. Pengaturan jalan menurut pasal 6 sampai 76. Kebijakan perencanaan berdasarkan prinsip manfaat, keamanan, keselamatan, keadilan, dan transportasi. Nah, rencana jangka panjang disusun untuk periode 20 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun. Rencana jangka menengah disusun untuk periode 5 tahun, dievaluasi setiap 3 tahun. Integrasi mencangkup koordinasi antar pelaku pembangunan dan keserasian pusat daerah. Selanjutnya pembinaan jalan. Yang pertama normal dan standar. Menteri menetapkan normal, standar, kriteria, dan pedoman dengan memperhatikan masukan masyarakat atau mencangkup pengembangan teknologi dan sistem pembinaan teknis, pemberdayaan SDM, pemberian bimbingan, penyuluhan pendidikan, dan pelatihan berkala bagi aparatur dan pemangku kepentingan, fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah penyelenggaraan. Pembangunan jalan. Yang pertama itu pemrograman dan penganggaran sesuai target kinerja. Yang kedua, perencanaan teknis optimal dengan aspek lingkungan. Yang ketiga, pengadaan tanah di atas tanah negara atau milik orang. Yang keempat, konstruksi harus diawasi oleh tenaga ahli bersertifikat. Yang kelima, pemeliharaan rutin berkala atau rehabilitas. Laik fungsi jalan. Syarat laik fungsi yang pertama itu secara teknis itu struktur perkerasan, geometri, jembatan, dan pelengkapan lalu lintas. Syarat yang kedua itu
administrasi yang terdiri dari status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah, dan dokumen AMDAL. 10 tahun investasi maksimal uji kelaikan berkala. Standar pelayanan minimal atau SPM. Pelayanan jalan umum wajib memenuhi SPM yang ditetapkan secara berkala. Yang pertama, aksesibilitas, kemudahan jangkauan jaringan jalan ke berbagai wilayah. Yang kedua, mobilitas, yaitu kelancaran pergerakan orang dan barang di jaringan jalan. Yang ketiga, keselamatan, kondisi jalan yang menjamin keamanan bagi seluruh pengguna. Yang keempat, dokumen jalan. Selanjutnya itu dokumen jalan, jenis dokumen, lengger jalan, fungsinya, data identitas, teknis, peta lokasi, dan sejarah jalan. Kewajiban, wajib dibuat oleh setiap penyelenggara. Dokumen aset, fungsinya, pencatatan kekayaan negara berupa prasarana jalan. Kewajiban, pemuktahiran data secara berkala. Gambar terlaksana, fungsinya itu dokumentasi hasil akhir konstruksi atau AS Build Drawing. Kewajiban, dasar operasional atau pemeliharaan. Dokumen like fungsi, fungsinya itu bukti terpenuhinya syarat teknis atau administrasi. Kewajiban itu syarat operasional jalan baru. Masyarakat, hak dan kontribusi masyarakat berhak mendapat informasi dan memberikan masukan di setiap tahap. Yang pertama itu usulan dan saran dalam perencanaan atau pemrograman. Yang kedua, pemberian dana atau dana penganggaran tertentu. Yang ketiga, laporan penyimpangan, melaporkan penyalahgunaan ruang manfaat atau milik jalan. Selanjutnya, jalan khusus, yaitu jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri. Wajib mengikuti pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri. Pengalihan status dapat diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota menjadi jalan umum. Alasan pengalihan yang pertama itu pertahanan keamanan ekonomi nasional atau peningkatan pelayanan publik. Ketentuan peralihan. Peraturan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1995 masih berlaku sementara jika belum diganti selama tidak bertentangan. Ketentuan dan penutup, yaitu peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2005 resmi berlaku sejak diundangkan. Kesimpulan, yang pertama itu penyelenggaraan jalan terdiri di atas 4 pilar, yaitu pengaturan yang terdiri dari kebijakan perencana dengan rencana jangka panjang 20 tahun, evaluasi 5 tahun, dan menengah 5 tahun, evaluasi 3 tahun. Pembinaan yang terdiri dari penetapan standar, pengembangan SDM, dan penyelesaian sengketa. Yang ketiga itu pembangunan dari programan konstruksi oleh tenaga bersertifikat dan pemeliharaan. Yang keempat itu pengawasan. Uji laik fungsi maksimal tiap 10 tahun. Yang kedua, setiap penyelenggaraan wajib menyusun 4 komponen utama. Yang pertama itu lengger jalan. Yang kedua, dokumen aset. Yang ketiga, gambar terlaksana. Yang keempat, dokumen laik fungsi. Yang ketiga itu masyarakat memiliki hak aktif dan dalam penyelenggaraan jalan. Hak yang pertama itu mendapat informasi di setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hak yang kedua itu menyampaikan usulan atau saran dalam perencanaan serta berkontribusi dalam penganggaran pada
kondisi tertentu. Hak ketiga itu melaporkan penyalahgunaan ruang, manfaat, atau milik jalan kepada pihak berwenang. Yang keempat, jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri, bukan publik umum. Meskipun swasta tetap wajib mengikuti pedoman teknis menteri. Jalan khusus dapat dialihkan statusnya menjadi jalan umum kepada Pemkab atau Pemkot atas dasar kepentingan pertahanan, ekonomi nasional, atau peningkatan layanan publik. Yang kelima itu PP nomor 26 tahun 1985 masih tetap berlaku sementara selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan PP nomor 34 2006. PP nomor 34 tahun 2006 secara resmi berlaku sejak tanggal diundangkan, menggantikan peraturan lama sebagai landasan hukum penyelenggaraan jalan nasional yang komprehensif. Nah, materi selanjutnya itu konstruksi jalan tentang perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Perkerasan lentur. Perkerasan lentur adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat dan agregat, atau batu atau pasir sebagai bahan utama, di mana struktur berlapis mampu menyebarkan beban lintas ke tanah dasar secara fleksibel. Struktur ini terdiri dari lapisan permukaan, pondasi atas, pondasi bawah yang umum digunakan untuk jalan lalu lintas ringan hingga sedang, jalan permukaan dan jalan perumahan dan bandara. Strukturnya dapat dilihat pada gambar di samping. Yang paling atas itu terdiri dari lapisan permukaan, di bawah lapisan permukaan ada lapisan pondasi, di bawah lapisan pondasi ada lapisan pondasi bawah, dan di bawah lapisan pondasi bawah ada tanah dasar. Nah, berikut gambar detail penampang melintang perkerasan lentur. Nah, tanah dasar atau surgrade. Pertama itu tanah dasar. Lapisan tanah dasar merupakan lapisan tanah paling bawah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapisan perkerasan dan mendukung kontribusi perkerasan jalan di atasnya. Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan terlebih dahulu hingga mencapai kepadatan kepadatan dan daya dukung CBR yang ditentukan sebelum hendak dihampar oleh lapisan atas atau tanah urugan yang didatangkan dari tempat lain atau tanah yang distabilisasi dan lainnya. Jenis tanah dan penanganan. Tanah baik langsung dipadatkan, tanah lunak atau ekspansif perlu perbaikan dengan stabilitas kapur, semen, dan geotekstil sebelum konstruksi. Lapisan pondasi bawah. Lapisan pondasi bawah merupakan lapisan perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar dan di bawah lapisan pondasi atas atau base course. Lapisan pondasi bawah ini berfungsi sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar, melindungi lapis tanah dasar dan lapis peresapan agar air tidak berkumpul di pondasi. Pelindung lapis tanah dasar dan lapis peresapan agar air tidak berkumpul di pondasi. Lapisan pondasi atas atau base course. Lapisan pondasi atas ini terletak di antara lapisan pondasi bawah dan lapisan permukaan. Lapisan pondasi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menjadi bagian dari konstruksi perkerasan yang menahan gaya melintang roda sebagai lapisan peresapan dan menjadi bantalan terhadap lapisan permukaan. Lapisan permukaan atau surface course. Lapisan permukaan merupakan
lapisan paling atas dari struktur perkerasan jalan. Lapisan permukaan ini biasanya berfungsi untuk melindungi badan jalan dan dari kerusakan akibat cuaca, dan untuk kenyamanan pengendara yang melintas. Fungsi lapisan apabila diperlukan, permukaan juga dapat dipasang suatu lapis penutup atau lapis aus atau warning course di atas lapisan permukaan tersebut. Fungsi lapis aus ini adalah sebagai lapis pelindung bagi lapis permukaan untuk mencegah masuknya air dan untuk memberikan kekesatan permukaan jalan. Lapisan aus tidak diperhitungkan ikut memikul beban lalu lintas. Perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan kaku adalah perkerasan jalan kaku yang mengutamakan cor beton dengan tulangan besi atau tanpa tulangan besi yang langsung ditempatkan di atas tanah dasar. Dalam perkerasan kaku pada jalan dapat terlebih dahulu menggunakan lapisan pondasi atau tanpa lapisan pondasi jalan. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar, seperti pada jalan-jalan lintas antar provinsi, jembatan layang atau flyover, jalan tol, maupun pada persimpangan bersinyal. Jalan-jalan tersebut umumnya menggunakan beton sebagai bahan perkerasannya. Namun untuk meningkatkan kenyamanan biasanya di atas permukaan perkerasan dilapisi aspal. Berikut di samping adalah gambar struktur lapisan pondasi kaku. Yang pertama paling atas itu plat beton, yang kedua lapisan pondasi bawah, yang ketiga itu lapisan tanah dasar. Berikut gambar detail potongan melintang perkerasan kaku. Selanjutnya plat beton atau concrete slab merupakan lapisan struktur utama yang kaku untuk menyebarkan beban kendaraan ke area yang sangat luas sekaligus menahan tegangan tarik akibat beban lalu lintas dan perubahan suhu. Lapisan pondasi bawah atau subbase course terletak di bawah plat beton, opsional namun umumnya dipakai. Fungsinya memberikan lantai kerja yang rata, mencegah pumping atau keluarnya butiran tanah dasar akibat air, dan menambah daya dukung struktur. Biasanya berupa lem konkrit atau beton kursus atau aggregate base. Tanah dasar. Dan tanah paling bawah yang berupa tanah asli atau timbunan yang dipadatkan untuk memberikan dukungan stabil bagi seluruh struktur perkerasan di atasnya. Kesimpulan, perkerasan lentur atau fleksibel mengandalkan campuran aspal sebagai elemen utama, mendistribusikan beban secara vertikal melalui sistem berlapis. Yang kedua itu perkerasan kaku atau rigid menggunakan plat beton yang mendistribusikan beban secara horizontal, cocok untuk lalu lintas berat dan jangka panjang. Yang ketiga, setiap lapisan memiliki fungsi dan spesifikasi teknis terdiri mulai dari tanah dasar atau CBR lebih dari 6%, subbase CBR lebih sama dengan 20%, base CBR lebih sama dengan 90%, hingga surface course. Yang keempat, kualitas perenjaan tebal perkerasan sangat dipengaruhi data CBR tanah, volume lalu lintas atau LHR, dan umur rencana yang ditetapkan. Pelaksanaan konstruksi, tahap pelaksanaan, pengadaan material, pengangkutan, dan pencapuran, penghamparan, dan pemadatan. Termasuk material alat berat dan komponen K3
APD dan APK. Yang pertama, pengadaan material atau lapisan fondasi base. Agregat kelas A atau subbase, spesifikasi material, ukuran maksimal agregat 37,5 mm, CBR minimum 60%, terus batas cair LL maksimal 35%, indeks plastisitas 4-12%. Sumber material, kuari batu pecah, batuan andesit, basak, atau limestone. Harus bebas dari bahan organik. Agregat B atau base course, spesifikasi material, ukuran maksimal agregat 25 mm, CBR minimal 80%, batas cair maksimal 25%, indeks plastisitas maksimal 6%. Selanjutnya aspal penetrasi 60-70 pen, kadar aspal 5-6,5% terhadap berat campuran, titik lembek minimal 48 derajat Celcius, daktilitas minimal 100 cm, viskositas kinematik 135 derajat Celcius atau 300 CST. Terus agregat kasar, ukuran 5-25 mm, kekerasan Los Angeles maksimal 40%, kelekatan terhadap aspal minimal 95%, berat jenis bulk atau minimal 2,5 gram per cm kubik, penyerapan air maksimal 3%, bebas dari lumpur dan bahan organik. Agregat halus, pasir alam atau abu batu, ukuran kurang dari 4,75 mm, nilai stand ekuivalen minimal 50%, kadar lumpur maksimal 5%, berat jenis SSD minimal 2,5 gram cm kubik per cm kubik. Filler atau bahan pengisi, semen Portland atau PC, kapur padam atau abu batu, lolos ayakan nomor 200, yaitu dengan ukuran 0,075 mm, minimal 75%. Kadar filler 3-8 dari berat campuran, 3-8% dari berat campuran. Yang kedua, tahapan pengangkutan dan pencampuran. Pengangkutan, alat berat pengangkutan dump truck dengan kapasitas 10-20 ton, kapasitas bak 5-8 meter kubik per muatan, harus tertutup terpal untuk menjaga kehilangan material. Ketentuan pengangkutan, kadar air material dijaga optimal, OMC plus minus 2%, hindari pemisahan butiran atau segregasi, rute angkutan sesuai muatan izin odol, kecepatan maksimal 40 km per jam di area proyek. Pencampuran atau mixing, metode pencampuran dicampur langsung di lapangan rawat mix menggunakan motor grader. Air ditambahkan via water tank truck untuk mencapai OMG. Alat pencampuran motor grader dengan blade 3-4,3 meter, water tank truck kapasitas 5.000-10.000 liter. Parameter kontrol mutu, uji proktor,
Berdasarkan SNI 1742/2008 untuk OMG, kepadatan maksimal toleransi kadar air OMG 2% sampai OMG plus 2%. Proses penyampuran di aspal mixing plant atau AMP. Cold beam atau timbang agregat. Dryer atau pengeringan agregat. Selanjutnya screening, ayakan panas. Tahap selanjutnya hot bin, penakaran panas. Tahap selanjutnya mixer atau penyampuran. Selanjutnya Troget silo atau truck. Pengangkutan campuran panas. Yang pertama tuh dump truck dengan bak berisi sulator atau terpal. Suhu campuran saat pengangkutan minimal 130 derajat Celcius. Jarak AMP ke lokasi maksimal 60 km per 2 jam. Suhu campuran sampai di lokasi minimal 110 derajat Celcius. Tiket pengiriman mencantumkan waktu keberangkatan dan suhu. Kontrol suhu campuran aspal. Yang pertama itu produksi di AMP 150 sampai 165 derajat Celcius. Kedatangan di lapangan minimal 130 derajat Celcius. Penghamparan minimal 110 sampai 130 derajat Celcius. Pemadatan awal minimal 110 derajat Celcius. Pemanfaatan akhir minimal 80 derajat Celcius. Selanjutnya penghamparan campuran. Alat dan produser penghamparan. Alat utama adalah motor grader, spreading, dan leveling. Yang kedua bulldozer D6 atau D7 untuk spread awal. Prosedur penghamparan. Yang pertama itu material dihamparkan dalam tebal, gembur, atau lepas sesuai faktor pengembangan. Tebal gembur sama dengan tebal padat kali 1,2 sampai 1,3. Toleransi kerataan permukaan plus minus 1 cm dengan strain edge 3 meter. Kemiringan melintang 2 sampai 4% ke arah bahu jalan. Penghamparan campuran. Lapis rekat atau pengikat. Yang pertama fungsinya tuh mengikat antara lapis aspal agar tidak terjalin selip. Jenis material aspal emulsi CSS 1 atau RS1. Diencerkan 1:1 dengan air. Aspal cair RC 250 atau MC 250. Takaran penyemprotan di atas lapisan fondasi frame coat 0,4 hingga 1,3 liter per meter kubik. Di atas lapisan aspal lama 0,5 hingga 0,35 0,15 hingga 0,35 liter per meter kubik. Alat aspal distributor truk tekanan 2,5 hingga 3,5 bar. Semprotan merata dan dipanaskan pada 155 sampai 160 derajat Celcius. Penghamparan campuran aspal atau AC. Alat utama yaitu aspal finisher paver. Kapasitas produksi 300 sampai 600 ton per jam. Lebar hamparan 2,5 hingga 9 meter. Dilengkapi screen dengan pemanas atau elektrik atau propen. Prosedur penghamparan. Paver bergerak maju secara
kontinu, kecepatan 3-6 meter per menit, suhu penghamparan minimal 110 derajat Celcius, ketebalan hamparan gempur sama dengan tebalan rencana kali 1,15 sampai 1,25. Sambungan memanjang diatur verset atau tidak sejajar. Toleransi elevasi plus minus 5 mm dari elevasi rencana. Pemadatan lapisan pondasi. Alat pemadatan yaitu vibrator roller dengan kapasitas 10-12 ton untuk pemadatan utama. Pneumatic tire roller atau PTR untuk finishing. Prosedur pemadatan dimulai dari tepi ke tengah jalan. Lajur terluar dulu. Kecepatan gerak roller 1,5 hingga 2,5 km per jam. Lintasan overlap minimal 1/3 lebar drum. Target kepadatan minimal 98% kepadatan kering maksimal. Uji CBR lapangan minimal 60% kelas A dan minimal 80% kelas B. Pemadatan lapisan aspal 3 tahap. Yang pertama, pemadatan awal dengan menggunakan tandem vibrator roller kapasitas 8-10 ton. Suhu minimal 110 derajat Celcius dengan 2-4 lintasan dengan vibro. Yang kedua, pemadatan antara menggunakan pneumatic tire roller atau PTR dengan kapasitas 10-15 ton dengan suhu 10-110 derajat Celcius dengan lintasan 4-6 tanpa vibro. Yang ketiga, pemadatan akhir atau finishing rolling dengan menggunakan alat tandem steel roller dengan kapasitas 6-8 ton tanpa vibrator, suhu minimal 80 derajat Celcius dan lintasan 2-4 lintasan. Hilangkan bekas roda. Berikut alat berat yang digunakan dalam pembangunan jalan. Yang pertama itu dump truck kapasitas 10-20 ton. Fungsinya itu pengangkutan material agregat dan campuran aspal. Yang kedua, water tank truck dengan kapasitas 5.000 hingga 10.000 liter. Fungsinya itu penambahan air untuk mencapai OMG pada lapisan pondasi. Yang ketiga, aspal finisher dengan kapasitas lebar itu 2,5 sampai 9 meter. Fungsinya itu penghamparan campuran aspal panas, AC, WC, ACBC, dan AC base. Yang keempat, pneumatic tire roller dengan berat 10-50 ton. Fungsinya itu pemadatan antara campuran aspal. Selanjutnya itu motor grader dengan blend 3-4,3 meter. Fungsinya itu pencampuran road mix dan penghamparan lapis pondasi. Aspal distributor atau dengan tekanan 2,5 sampai 3,5 bar. Fungsinya itu penyemprotan lapisan rekat atau touch coat dan frame coat. Yang selanjutnya itu vibrator roller dengan berat 10-12 ton untuk pemadatan utama lapis pondasi. Selanjutnya tandem roller dengan berat 6-10 ton. Fungsinya itu breakdown rolling dan finishing pada perkerasan aspal. Nah, selanjutnya itu ketiga, alat pelindung diri atau APD wajib digunakan oleh seluruh personil di area konstruksi. Ketiga, yang pertama itu helm safety. Fungsinya itu untuk melindungi kepala dari benda jatuh dan benturan. Yang kedua, rompi
reflektif atau safety face untuk visibilitas area operasional alat berat. Dan selanjutnya itu sepatu safety sebagai pelindung kaki dari benda berat, tertusuk, dan tergelincir. Harus memiliki plat baja di ujung dan alas. Sarung tangan safety tipe kulit tebal untuk operator alat dan tipe nitril untuk penanganan material kimia, aspal cair atau solvent. Kacamata safety itu fungsinya itu untuk melindungi mata dari debu, percikan aspal, panas, dan radiasi UV. Goggles untuk area pengasapan. Masker respirator tipe P100 untuk asap aspal, bitumen fumes. Halves respirator untuk perlindungan terhadap senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik. Selanjutnya itu air move atau air loop wajib pada area dengan kebisingan di atas 85 dA. Contohnya di sekitar roller dan finisher NRR minimal 25 dB. Selanjutnya itu full body harness digunakan saat bekerja di ketinggian sampai 1,8 meter, misalnya pada pekerjaan timbunan tebing atau jembatan. Alat pengaman keselamatan APK. Sarana pelindungan kolektif untuk area kekerasan konstruksi jalan. Yang pertama itu rambu-rambu lalu lintas sementara yang terdiri dari rambu peringatan, hati-hati ada pekerjaan jalan dipasang minimal 200 meter sebelum lokasi, rambu batas kecepatan maksimal 25 km per jam di area kerja, traffic corner jarak 3 meter antara kerucut di zona kerja, lampu peringatan untuk malam hari. Selanjutnya itu pagar pengaman atau safety barrier. Yang pertama tuh water fillet barrier atau jersey barrier untuk pemisah area kerja, pagar seng atau seng bergelombang setinggi minimal 1,8 meter di area galian, delineator reflektif jarak 10 meter pada malam hari, safety net pada area berisiko jatuhnya material ke jalan aktif. Yang ketiga, kotak P3K dan jalur evakuasi. Kotak P3K tersedia di setiap pos kerja, minimal 1 kotak per 25 pekerja. Nomor darurat ambulans, pemadam polisi terpasang di kantor proyek, jalur evakuasi dan titik kumpul jelas dan bebas hambatan jika sesuai parameter nomor per 15 MEN 8 2008. APAR atau alat pemadam. APAR tipe dry powder atau CO2 di setiap unit alat berat dan AMP. Pasir pemadam api di area pengaspalan APAR cadangan. Infeksi APAR setiap 6 bulan sesuai SNI 9007/2011. Sistem komunikasi dan navigasi dari heading telki atau HT untuk komunikasi antar operator alat berat, flagman, petugas pengatur lalu lintas bersertifikat di setiap titik akses, CCTV atau safety watcher untuk area operasional alat berat malam hari, pengelolaan lingkungan kerja. Selanjutnya itu pengelolaan lingkungan kerja. Yang pertama itu water sprinkler atau tangki air untuk pengendalian debu. Drainase sementara agar air tidak mengenang di area kerja.
penampungan limbah B3 bekas oli aspal cair sesuai PP 101/2014, papan informasi K3 dan spanduk keselamatan terpasang di area proyek. Kesimpulan yang pertama itu pemadanan material harus memenuhi spesifikasi CBR, gradasi dan batas antar ber sesuai spesifikasi Bina Marga 2018. Penyamburan aspal dilakukan di AMP dengan kontrol suhu ketat 150 sampai 165 derajat Celcius untuk menjamin mutu. Penghamparan menggunakan aspal finisher dengan kontrol suhu ketebalan sesuai dengan toleransi spesifikasi. Keempat, pemadatan dilakukan 3 tahap, yaitu breakdown, intermediate, finish untuk mencapai kepadatan minimal 98 gmm. Kelima, seluruh personil wajib menggunakan APD lengkap dan area kerja harus dilengkapi dengan APK sesuai regulasi K3. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.